pertama yaitu logika. Apa yang dimaksud dengan logika? Logika itu berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Kemudian manfaat logika. Di sini ada beberapa manfaat logika, yaitu yang pertama menjaga supaya kita benar menggunakan asas-asas sistematis. Kemudian yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikan lebih berkembang. Kemudian yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Kemudian yang keempat, meningkatkan cinta, kebenaran, dan menghindari kesesatan bernalar. Kemudian untuk fungsinya, salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan kita. Kemudian untuk menarikan kesimpulannya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama deduktif. Deduktif itu merupakan penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Jadi yang umum ke khusus. Jadi untuk contohnya ini, yang umum merupakan semua siswa SMK harus disiplin dalam bertanggung jawab. Semua. Jadi yang bersifat itu umum itu jadi semua siswa yang ada di SMK tersebut. Kemudian untuk khususnya, Sandi adalah siswa SMK, di mana Sandi kan termasuk ke dalam siswa SMK. Semua siswa SMK tadi kan bersifat umum, sedangkan Sandi ini bersifat khusus, di mana hanya satu orang, sedangkan yang umum tadi secara keseluruhan. Kemudian untuk kesimpulannya, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulan dari umum tadi merupakan Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Paham? Paham. Kemudian yang kedua, induktif, di mana induktif ini merupakan penarikan kesimpulan yang berjalan dari khusus ke umum. Contohnya yaitu Devi rajin belajar, dia dapat hasil yang memuaskan. Jadi kesimpulannya yaitu siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil nilai yang memuaskan. Algoritma. Apa sih algoritma? Algoritma merupakan serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis atau merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Di sini algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengkomunikasikan algoritma. Antara lain yaitu menggunakan badan alir. Jadi untuk materi yang saya jelaskan sampai di sini, tadi kan sudah saya kasih kalian bahan baku untuk kalian baca, materi untuk kalian baca. Selanjutnya silahkan kalian catat apa yang belum kalian pahami tentang materi yang saya jelaskan tadi, dan silahkan kalian mencari informasi mengenai logika, algoritma. Apa ada yang kesulitan? Tidak. Silahkan kalian lanjut ya. Silahkan dijelaskan di depan agar teman-temannya nanti bisa menanyakan apa yang kurang mereka pahami. Saya akan menambahkan beberapa kriteria penting yang perlu diperhatikan saat menyusun algoritma. Menurut Donald Allen dalam bukunya yang berjudul The Art of Programming menyebutkan beberapa kriteria penting yang perlu diperhatikan saat menyusun algoritma, yaitu satu, input. Suatu algoritma bisa menerima masukan dari
sistem ini menampilkan daftar aplikasi sesuai kata kunci yang dicari. 4. Pilih aplikasi yang dikehendaki. 5. Klik tombol download. 6. Proses download berjalan. 7. Jika gagal, maka akan muncul pesan download kembali. Jika sukses, muncul tombol install. 8. Klik tombol install. 9. Tunggu hingga instalasi selesai. Sudah. Baik, setelah kalian menyimpulkan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah kalian sudah memahami tentang algoritma, logika, dan algoritma yang sudah saya jelaskan tadi? Kalau jika sudah selesai, maka saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kesimpulannya yaitu logika itu akan terus dipelajari sampai kapanpun, sampai manusia bisa menciptakan suatu kecerdasan buatan, ketika itu masih akan terus untuk dipelajari. Kemudian algoritma. Untuk algoritma yang baik itu merupakan suatu algoritma yang harus menghasilkan output yang tepat guna atau efektif dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit atau efisien, dan guna langkah yang terhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusi. Saya rasa kalian sudah bisa memahami dan bisa membuat contoh sendiri tentang logika dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Jika memang tidak ada pertanyaan, maka saya akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, kemudian saya akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian isi dan nanti kalian bisa kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya minta maaf. Dan apabila nanti ada yang perlu ditanyakan lagi, bisa tanya di pertemuan kita selanjutnya. Doa dipersilakan. Berdoa.